Kaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 15 November 2023. Kira-kira berita apa aja yang udah dipersiapkan redaksi untuk besok ya? Bersama saya ada dua tamu, Asisten Koordinator Liputan Fiska Juanda dan juga Wapimret Bang Yusuf Hidayat. Tapi sebelumnya saya akan ke Fiska Juanda dulu. Hai Ju, come here, come here. Ya, this is it. Ju, Harus gitu gimana ya? nih? Harus gitu-gitu ya? Yes, Gitu kayak kita... anak gaul zaman sekarang. Enggak, kayak dulu. Ju, kira-kira persiapan berita besok apa nih Ju? Oke, saya ada sekitar 27 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Oke. Sorry ya, suara agak sedikit ini. Semangat Ju! Karena cuaca yang lagi tak bersahabat. Ini 27 berita yang sudah masuk itu pertama, buruh tuntut kenaikan upah minimum itu sekitar 15%. Upah untuk 2024. Yes, Oke. karena alasannya kebutuhan pokok dan biaya hidup di Batam itu makin tinggi. Sehingga Iya, iya. sangat relevan kenaikan UMK itu 15%. Makanya buruh itu nuntutnya segitu. Ya kalau kita lihat ya benar juga sih kata buruh ya, karena harga cabai naik, harga beras naik. Malah bukannya turun ya, Yes. harga beras tidak ada yang turun. Harga telur tak ada yang turun, tapi semuanya menaik. Jadi Iya. karena kebutuhan yang tinggi, harga ini yang tinggi, semuanya ya butuh 15% itu adalah angka yang ideal untuk kenaikan UMK. Oke. Selain itu juga ada dari ini agak pelayanan ya, sisi pelayanan. Imigrasi Batam cuma buka 280 kota paspor per hari. Ah, Lalu dikit banget ya. warga diminta jangan percaya calo. Calo dari mana Ju? Meskipun sulit ngurus paspor ya. Jadi Yes, jangan percaya aplikasi. calo. Iya. Kuota dibatasi 280 per hari, terus Semua imigrasi proses bilang sudah online katanya. harusnya online, tapi kalau tidak ada kuota, Ya, orang sudahlah. mendesak ke luar negeri butuh Kayaknya paspor baru. ada di berita Batam Pos esok hari ini bagaimananya semua di Yes. berita Batam Pos, dan apa ada solusi yang terbaik ya untuk itu, semoga saja. Iya. Ini soal dari kriminal. Cabuli anak tiri, pegawai BP Batam dituntut 12 tahun penjara dengan denda 100 juta. Menurutmu itu udah pas nggak hukuman itu? Ya, kayaknya hakim yang menentukan, tapi kalau pas atau tidak Secara kayaknya kemanusiaan, nanti dibilang pula hakim kedua kita. ya harus dada ya. Mau baca berita lengkapnya di Batam Baca Pos di besok koran Batam ya. Pos esok hari ya. Ini Ya, laka maut tewaskan pemotor di Tanjung Uncang. Aduh, masih ada juga kecelakaan yang ini ya bagi para ini pengguna jalan yang lagi pulang, yang lagi ingin menuju ke tujuannya, harap berhati-hati ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Iya. Itu penting. Lalu juga soal Berita pembunuhan ada Ju? ada yang Oke. lanjutan dari Lanjutan. ini dari yang mantan direktur SUD yang dibunuh. Ini sangat menarik. Menarik banget ini kayaknya. Ya. Ternyata katanya pelaku pembunuhan ini bunuh istrinya, mantan direktur RSUD itu, karena permintaan dana calegnya ditolak. Jadi dia pengen jadi caleg, Suaminya pengen jadi caleg. suami itu, si pelaku, Aha. pengen jadi caleg, Aha. ditolak. Itulah yang menjadi alasan pembunuhan. Korban menolak permintaan dana caleg. Dan itu menjadi alasan pembunuhan itu. Berubah-ubah keterangannya Ju? Ya, ini masih didalami ya, keterangannya masih didalami, tapi sejauh ini tersangkanya masih satu orang. Oke. Oke. Masih satu orang yang si suaminya, si korban ya. Penasaran untuk baca beritanya lebih lengkap besok ya? Ini lengkap gini. Kalau saya Atau sebutin, saya buka email? jangan dong. Jangan. Iya, iya. Baca koran Batam Pos esok hari ya. Yes. Nah, ini juga soal dari kecelakaan kerja di kawasan industri Wiraraja. Pengawas Ketenagakerjaan Kepri mengatakan masih mendalami kasusnya. Lalu BIB catat 8.000 sampai 10.000 penumpang per hari
Tiket pesawat terpantau fluktuatif menjelang Natal dan Tahun Baru. Masih fluktuatif ya. Mau balik? Awis. Mudah-mudahan dapat tiket yang murah. Yes. Nah, selain berita besok, Ju, kalau online kita hari ini yang paling banyak dilihat apa nih, Ju? Nah, top newsnya ya, saya mulai dari yang paling bawah. 22 ekstra trip pelabuhan ferry internasional diminati masyarakat, sangat membludak. Iya, Itu iya, cukup sangat banyak dibaca. Yang setelah itu kita tadi sudah bahas soal pengawas tenaga kerjaan lagi mendalami kasus kecelakaan kerja di industri Wiraraja. Iya. Nah, itu paling banyak juga dibaca. Lalu dokumen dan mobil korban masih misterius. Jadi ini berkaitan dengan kasus pembunuhan yang mantan Direktur DSUD, itu ya? mantan Direktur DSUD. Oke. Dan selanjutnya itu berkaitan dengan UMK, ini pasti senang sekali. Hari ini buruh kembali turun sampaikan tuntutan mereka yang 15% UMK 15%. Karena ini berkaitan dengan rasional ya. Kebutuhan hidup meningkat ya, tentunya upah harus meningkat juga sesuai dengan kebutuhan. Masih tetap berkaitan dengan mantan, kayaknya berita-berita yang berhubungan dengan mantan Direktur SUD yang dibunuh di Batu Haji itu meningkat. Itu semua sangat banyak dibaca oleh pembaca batampost.co.id. Ya, ini korban pembunuhannya adalah orang terpandang. Jadi masih kemarin kan ini adalah berita beberapa waktu lalu sebelum kita tahu korbannya adalah mantan Direktur RSUD. Setelah kita tahu baru kita kasih kabar ke pembaca Batampost korbannya ini pernah menjabat sebagai mantan direkturnya RSUD di salah satu daerah di Sumatera Utara. Oke, sip. Nah, top of the top. Ya. Apa itu? Dang 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 dang. Jeng 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 jeng. Nanti kasih ini ya. Kasih musik jeng 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 gitu. Atau kasih apa gitu. Penumpang ke Singapura membludak. Waduh. Oh, kayaknya orang Batam kaya-kaya ya, tidak masalah dengan kenaikan pajak Iya, dan padahal harga tiket. Padahal Apindo sudah mengimbau itu liburan di Batam saja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi apa yang mau dilihat di Batam? Singapura ini Wah, jelang Natal itu meriah ya, pemandangannya. keren banget. Tapi itulah berita top newsnya di batampost.co.id Kak. Itu aja, saya pamit undur Thank diri. you so much ya, Ju. Sip, makasih banyak. Oke. Sampai jumpa di Sampai minggu ketemu depan. minggu depan, Ju. Selamat bertugas ke Jakarta. Yuk, mari. Oke. Nah, di sebelah saya sudah ada Wakil Pimpinan Redaksi Batampost, Bang Yusuf Hidayat. Bang Ucup, nah Oke, seperti yang disampaikan Juanda tadi itu ada 27 berita sudah disampaikan. Buruh tuntut UMK kenaikan 2024 itu 15%, terus imigrasi kuota pengurusan paspor, sama berita lanjutan pembunuhan. Kira-kira yang keutama apa nih, Bang? Yang utama itu tentu kelanjutan kasus pembunuhan istri sendiri itu ya. Masih menarik itu, Bang, keutama ya? Menarik karena ada yang baru lagi hari ini. Iya. Jadi temuan reporter kita di lapangan itu pelaku ini berubah-ubah kan dari Iya, kemarin iya, alasannya. Sekarang ini alasannya katanya karena nggak dikasih uang untuk Dana modal nyalek itu kan. Ini bahaya ini. Bahaya. Iya. Dan ada satu lagi keterangan dari keluarga korban. Dia ngakunya sebagai pengusaha atau kontraktor gitu. Profesi dia itu. Iya. Kan berapa hari kemarin kan berita kita gak menyebut latar belakang Profesi si suaminya pelaku ini ya, kan. iya. Jadi hari ini itu disebut Diungkapkan. Oke. jadi kontraktor kabarnya gitu. Oke. Selain itu, Bang, apa nih yang menarik? Yang Buruh masih menarik ke depan. menarik itu buruh itu di metropolis ya. Dari kemarin di metropolis, tapi emang dampaknya untuk masyarakat banyak gitu kan. Iya. Kita tahu belakangan ini kan harga-harga komoditas pokok itu kan nggak turun-turun, kayak harga beras, harga cabai dan diikuti komoditas yang lain. Itu kan secara nasional juga penyumbang inflasi terbesar, Yes. termasuk di Batam. Apalagi di Batam bukan daerah penghasil, sangat terdampak. Iya, semua didatangkan dari luar Dari daerah luar, dan harga itu parah ya. Ya wajar lah kalau buruh ada kenaikan ya. Sekitar 15% kan tuntutannya. Itu konsisten Iya. dari tahun lalu kayaknya. Iya. Soalnya gini, Bang, kalau harga sembako, harga kebutuhan pokok di Batam itu tidak naik, kenaikan gaji juga bisa tidak naik. Yang penting harga stabil. Itu penting, itu yang lebih penting. Iya, itu Stabilitas, lebih penting daripada naik ya. 15% tapi harga membubung tinggi sama aja. Ini yang terjadi di Batam kan seringkali gini.
gaji belum naik, Sudah harga pokok udah naik duluan itu kan. Dari harga pokok terus BBM dan Iya, lain-lain iya, udah naik iya, itu kan. iya. Benar. Transportasi juga gitu kan. Mhm. Nampaknya udah kemana-mana kalau udah BBM kan. Yes, benar banget Bang. Itu Nah, ada nih berita kriminal itu kemana Bang? kriminal itu Kan ada sidang ayah tiri yang mencabuli Iya. anaknya divonis 12 tahun dan denda 100 juta. porsinya di Metropolis dari Metropolis, awal tuh di Metropolis ya. Oke. Di Metropolis. Kalau di depan tetap masa kelanjutan Israel ya. Oke, Perang ya, Israel masih Hamas. internasional ya. Iya. Oke. Kabarnya ada gencatan senjata ya. Mhm. Sudah mulai gencatan senjata ya. Senjata. Kabarnya gitu mudah-mudahan ya untuk Mudah-mudahan. memberi kesempatan apa namanya medis dan bantuan masyarakat dunia Kemanusiaan, bisa masuk ke ya Palestina, ke Gaza ya di Bang. Gaza. Ya. Itu aja Bang. Kayaknya itu dulu. Kalau dari listing berita untuk yang ke depan itu ya. Oke. Itu Metropolis tadi masalah kuota paspor yang terbatas ya. Iya, Kabarnya sampai November ini sudah penuh. sudah penuh. Bahkan ada warga Batam yang ngurus paspor sampai keluar Batam gitu. Yes. Karena di Batam udah penuh gitu. Sampai ke Tanjung Uban, Iya. belakang Padak. Ya, mudah-mudahan segera dibenahi ya. Ada solusi ya. Ada solusi dari pembenahan. pihak imigrasi. Iya. Karena kita tahu imigrasi kan juga selalu ada inovasi-inovasi kan. Yes, Apalagi yes. sekarang online. Iya, iya. Imigrasi mengklaim jangan memakai calo ya Bang. Iya. Calo dari luar dan calo dari dalam jangan dipakai. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Yes. Mudah-mudahan. Oke, itu aja Bang. Itu aja kayaknya. Dari beberapa berita yang di listing itu, ya itulah. Yang ke depan itu, yang ke Metropolis itu. Oke deh. Terima kasih Bang Ucup Ya. atas waktunya. Oke, makasih Cai. Oke, thank Sore. you Bang. Ya. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian Hot News edisi Rabu 15 November 2023. Berita-berita lainnya dapat juga dibaca dan disaksikan di kanal batampost.co.id dan juga di media sosial Batam Post. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post, salam redaksi.